Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Export Session Closing. Ya, upah minimum di tahun 2020 yang disesuaikan dengan tahun 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerjaan atau buruh termasuk dalam membayar upah. Dan dalam rangka memberikan perlindungan dan juga kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan pemirsa, dari 34 provinsi di wilayah Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan UMP tertinggi pada tahun 2020 ini, yakni sekitar Rp4.276.349. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati wilayah-wilayah mana saja yang memiliki UMP tertinggi di sepanjang tahun 2020. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, DKI Jakarta masih menempati posisi teratas seperti yang sudah disampaikan tadi, sekitar Rp4.276.349. Kemudian ada Papua sekitar Rp3.516.700 untuk UMP di tahun 2020. Kemudian di posisi ketiga kita lihat ada Sulawesi Utara dengan UMP sebesar Rp3.710.723. Kemudian kita lihat ada Bangka Belitung di posisi keempat, pemirsa, dengan nilai ataupun UMP tertingginya sekitar Rp3.230.023. Dan di posisi kelima kita lihat ada Aceh. Nanggro Aceh Darussalam sekitar Rp3.655.030. Itu dia beberapa provinsi yang tercatat memiliki UMP tertinggi di sepanjang tahun 2020. Ya, kita ke infografis berikutnya, di mana beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan bahwa keputusan UMP ini, dan kita lihat pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan tahun ini. Ya, kita lihat akan tetapi upah minimum provinsi atau UMP 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta ini naik 3,54% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp1.765.000. Meski memutuskan adanya kenaikan UMP, namun angkanya secara nasional dapat dipastikan masih menjadi yang terendah. Pada tahun 2020, UMP Yogyakarta terendah secara nasional dan angkanya pada tahun 2020 sedikit lebih kecil dari UMP di wilayah Jawa Tengah, yakni Rp1.742.015. Kemudian ada Jawa Timur Rp1.768.777. Sementara Jawa Tengah juga memutuskan untuk melakukan kenaikan UMP pada tahun 2021 mendatang. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat, ini adalah provinsi-provinsi mana saja yang memiliki upah minimum provinsi terendahnya di tahun 2020 nih. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, kita lihat ada Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.704.608 UMP-nya di tahun 2020. Kemudian ada berikutnya Jawa Tengah senilai Rp1.742.015. Kemudian ada Jawa Timur mencapai Rp1.768.777 maksud kami. Kemudian Jawa Tengah sekitar Rp1.810.351. Dan berikutnya dari 5 provinsi UMP terendah di tahun 2020 adalah Nusa Tenggara Timur yang mencapai Rp1.950.000. Itu dia beberapa provinsi yang memiliki UMP terendah di sepanjang tahun 2020. Ya, berikutnya kita akan lihat siapa saja sih ataupun apa saja yang menjadi faktor dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020, di mana pemirsa pertumbuhan ekonomi nasional ini kembali mengalami kontraksi pada kuartal 3 di tahun ini. Badan Pusat Statistik sudah menyebutkan kontraksi kali ini sebesar 3,49%, dan pada kuartal 3 tahun 2020 konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi hingga minus 4,04%. Dan kondisi ini
memiliki makna bahwa masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas belum percaya terhadap penanganan pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, belanja pemerintah pun masih belum mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Meskipun kita lihat ada kenaikan dari sisi pertumbuhan sebesar 9,76%. Dan pemerintah terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, namun demikian belanja program pemerintah pun tercatat masih dalam posisi yang rendah. Ya, kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat di kuartal 3 mengalami tekanan minus 3,49% pemirsa, dan ini didominasi oleh beberapa faktor. Yang pertama kita lihat tadi ada konsumsi rumah tangga yang mengalami tekanan hingga 4,04%. Kemudian kontribusi belanja pemerintah yang hanya mencapai 9,69% ini menjadi salah satu juga yang membuat indeks ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 khususnya kuartal 3 memang harus mengalami tekanan ataupun kontraksi hingga 3,49%. Dan di sisi lain ada belanja program dari PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga masih rendah sekitar 695 triliun rupiah. Jadi memang upaya pemerintah ini nampaknya masih cukup panjang ya, cukup harus melakukan kerja keras lagi bagaimana tadi penyaluran dana-dana yang seharusnya sudah digulirkan untuk pemulihan ekonomi nasional tuh harus bisa lebih ketat lagi dan lebih tepat sasaran sehingga nanti dampaknya akan dapat dirasakan pada kuartal 4 tahun ini. Paling tidak akhir tahun ini ada lagi perbaikan meskipun ada yang sudah memprediksikan bahwa kuartal 4 ini nanti begitu Indonesia juga akan masih berada di teritori negatif ya untuk pertumbuhan ekonominya, tapi apabila ada perbaikan dalam artian dibandingkan dengan 5,32 kemudian 3,49% dan semakin kecil minus dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 itu menunjukkan tren yang positif sebenarnya untuk pergerakan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 sehingga nanti kerja kerasnya akan juga lebih dikencangkan lagi, harus lebih digiatkan lagi untuk 2021 menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih bergerak ke arah positif. Itu dia untuk beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi struktur ketenagakerjaan Indonesia di bulan Agustus 2020. Ya pemirsa, sektor informal ini memang bisa dikatakan menjadi penyelamat ekonomi nasional dalam situasi krisis. Namun demikian, krisis ekonomi biasanya juga berdampak pada lonjakan jumlah pekerja informal. Dan oleh karena itu, kebijakan pemulihan ekonomi dinilai perlu memberikan perhatian dan juga dukungan yang lebih pada sektor informal. Dan tercatat bertambahnya waktu turut juga menambah jumlah penduduk usia kerja di Indonesia. Sehingga penambahan usia kerja di masa pandemi menjadi PR tersendiri yang cukup besar dikarenakan angka tersebut juga mendorong jumlah masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran di Indonesia. Dan seperti kita ketahui bersama, tercatat angka pengangguran mengalami kenaikan 2,67 juta orang yang menyebabkan total pengangguran menjadi 9,77 juta orang. Nyaris 10 juta orang pengangguran yang ada di Indonesia. Kita akan cermati bagaimana dari sisi struktur ketenagakerjaan Indonesia pada bulan Agustus 2020. Ya, seperti sudah disampaikan, kita lihat memang penduduk usia kerja Indonesia saat ini sekitar 203,97 juta orang. Ini kalau kita lihat per Agustus sudah ada kenaikan sekitar 2,78 juta orang dari penduduk usia kerja per Agustus 2020. Kemudian kita lihat dari angkatan kerjanya. Angkatan kerja juga kita lihat ada kenaikan menjadi 138,22 juta orang atau ada kenaikan sekitar 2,36 juta orang per Agustus 2020. Di sisi lain kita akan lihat bagaimana dengan mereka yang berstatus bekerja. Ini adalah ada pengurangan kita lihat dari 128,45 juta orang, ini bisa dikatakan ada pengurangan jumlah orang yang bekerja ataupun berstatus bekerja sekitar 0,31 juta orang. Berarti ada 310 ribu orang yang harus lepas dari status bekerja menjadi tidak bekerja. Atau mungkin mereka yang terkena bagian dari proses yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Kemudian kita lihat di berikutnya yang berstatus pengangguran.
ini kita lihat ada kenaikan hingga 2,67 juta orang seperti yang sudah disampaikan. Jadi totalnya tadi nyaris secara nasional hampir 10 juta orang ya. Jadi kalau kita lihat berstatus pengangguran itu mencapai 9,77 juta orang. Itu dia memang berarti lagi-lagi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dunia usaha, bahkan bagaimana juga dengan tingkat kesejahteraan pekerja ataupun masyarakat di Indonesia. Sehingga memang dibutuhkan kerja keras, koordinasi yang kuat dan juga niat bersama begitu masyarakat bahu-membahu, pemerintah hingga lapisan yang paling bawah untuk tetap maju bersama dan memandang optimis Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya. Baik pemirsa, demikian beberapa update yang sudah kami sampaikan. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya terkait dengan IDX Tema.